Rasa Nusantara selalu punya banyak cerita. Apalagi saat dapur tak berjarak dengan alam. Oh ini Mbak, Fauna ini tak jadi kuliner sensasi semata, tapi bagian dari cerita dan kebiasaan. Begitu pula flora yang dekat dengan keseharian. Inilah petualangan berburu hasil alam ekstrim menyusuri tradisi dan keberanian. Sekarang saya udah sama Bang Baim dan juga warga Tonasa. Kita mau cari salah satu binatang yang hidup di sungai bawah sana. Lokasinya di bawah situ, dan video udah kelihatan tuh, bagus banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya Bang. Berburu sudah menjadi tradisi dari masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dan penuh keseruan. Nah kita udah sampai nih di air terjun Kalololarang dan kita mau langsung cari bonjing atau kodok sungai. Saya datang saat debit air di Kalolong sedang bagus-bagusnya. Bonjeng buruan kami banyak bersembunyi di balik bebatuan sepanjang aliran sungai. Meski tidak dilakukan setiap hari, masyarakat Tonasa sudah biasa mencari dan mengonsumsi kodok sungai. Itu dia dapat kodoknya. Haha, bentuknya begitu. Ini nih yang namanya bonjeng. Ini namanya bonjeng. Ini. Iya. Dingin dan lembek. Ini masih gerak-gerak. Ini nih, kodoknya begini bentuknya. Ini lembek banget, lembut terus dingin kayak enggak. Kemudian kamu langsung bergabung aja sama teman kamu ke sini ya. Sebagai binatang yang aktif di malam hari, kodok akan menghabiskan waktu siang untuk bersembunyi. Inilah kesempatan kami untuk bisa mendapatkan mereka. Kuncinya tentu saja harus jeli melihat setiap lubang di balik bebatuan. Cuman karena emang si bonjeng ini warnanya tuh mirip dengan batu-batuan sini rada susah nih untuk ngelihatnya. Ya, baru banyak anunya ini. Harus dengan teliti dan jeli. Bonjeng atau kodok air mampu melompat jauh dan berenang cepat untuk melarikan diri dari bahaya. Jadi kami harus menombak dengan cepat dan tepat. Susah ya. Nah jadi kalau nama alatnya sendiri adalah konja ya Bang? Dia dari bambu sama dari besi dan panjangnya sekitar 1,5 meteran lah kurang lebih ya Bang? Dapet nggak tuh? Aduh malah nyangkut. Oh malah nyangkut. Ya. Susah ya ternyata walaupun udah kelihatan. Tapi sekali tombak dia langsung pergi lagi. Ih Bang itu. Tuh. Ini abang aja biar dapet. Ini ya. Ini udah banyak kayaknya Bang ya? Udah cukup belum sih? Abang, udah pada banyak belum? Udah? Yuk coba kita gabungin dulu lihat dapat berapa. Bonjeng sudah dibersihkan. Bumbu-bumbu tradisional juga siap, saatnya masak bonjeng tumis selada. Untuk mengolah bonjeng, tidak semua bagian tubuhnya bisa diolah. Hanya badan dan kaki belakang saja yang dagingnya tebal. Nih, bonjeng yang tadi udah ditangkap, lagi saya rendam pakai garam dan juga pakai jeruk nipis supaya rasa amisnya itu hilang. Sambil menunggu bonjeng digoreng, haluskan dulu bumbu-bumbunya.
Nah, jadi si bonjeng ini harus digoreng setengah matang dulu, satu supaya dagingnya nggak terlalu hancur. Terus menyerap bumbunya mudah ya Bu, sama nanti matangnya bareng sama si bumbunya. Kalau bonjeng sudah setengah matang, giliran bumbu ditumis. Kalau sudah harum, barulah potongan tomat dan bonjeng masuk dalam tumisan. Wah, ini sudah harum ya Bu. Mungkin dari bawangnya kali ya. Ini harumnya sih udah terasa nih. Tinggal kita coba gimana rasanya. Udah matang nih Bu? Udah. Nah, udah mateng nih. Sekarang kita mau nyobain si bonjeng tumis lada. Ini kalau dari teksturnya tuh mirip sama paha ayam. Mirip-mirip sama chicken wing gitu. Terus kalau bumbunya lebih terasa tomatnya, jadi nggak terlalu pedas, asin juga, enak. Enak. Ayo pakai nasi. Ayo pakai nasi Bang. Ayo Bu. Meski diolah dengan bumbu sederhana, bonjeng tumis lada mampu memanjakan lidah. Emang paling enak kayak gini nih, makanannya udah enak, ditambah makannya bareng-bareng, jadi makanan lebih kerasa enak lagi. Ini nggak bisa lah didapatkan di tempat-tempat lain kebersamaan ini ya Bu. Oh ini Bu, Bu! Bu, Bu, Bu! Bu, awas Bu! Ibu, cepit, Bu! Kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Lain di Goa Sulawesi Selatan, lain pula di Banyumas, Jawa Tengah. Bukan hanya soal ketinggian dan floranya, lereng Gunung Slamet menyimpan ragam satwa yang beragam, seperti yang sedang saya cari ini. Waduh, ini sudah menaik turuni bukit. Jadi sebenarnya kita ini mau mencari obat. Tapi untuk mencarinya kita harus menaiki ini ya Bu, tebing batu ya Bu. Nggak apa-apa, ayo kita cari Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semangat! Obat yang kita cari ini biasanya hidup di tempat yang basah dan lembab, seperti di bawah-bawah batu. Di mana ini Bu? Yang kira-kira anak obatnya? Oh ini Bu, Bu! Bu, Bu, Bu! Bu, awas Bu! Ibu, jepit Bu! Jadi ini dia yang kita cari-cari setelah naik turun bukit bebatuan. Ini adalah kelabang, atau di sini namanya apa Bu disebutnya? Giombong. Giombong. Kelabang mudah ditemui di hutan lereng Slamet. Hewan beruas ini dikenal mempunyai racun yang cukup berbahaya. Namun di balik racunnya, hewan yang berkerabat dengan kaki seribu ini memiliki manfaat bagi manusia. Dan kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Jadi kalau mau pegang pakai tangan harus kita lepas dulu racunnya. Dan ini juga kalau dilihat dia membingungkan nih, bagian kepalanya tuh yang mana. Jadi sebenarnya yang sungutnya pendek itu justru bagian kepalanya. Ini yang sungutnya panjang adalah bagian belakangnya. Kelabang memiliki tubuh beruas-ruas. Setiap ruas memiliki sepasang kaki dan cakar beracun di bagian depan. Racun kelabang dapat menyebabkan reaksi alergi yang merusak jaringan kulit. Jika tersengat, kita akan mengalami gejala rasa nyeri, pembengkakan, hingga demam.
kalau sungutnya udah nggak ada, dia sudah tidak ada bisanya, berarti sudah aman untuk kita pegang langsung dengan tangan. Seperti ini. Selain untuk dijadikan obat, biasanya kelabang diburu untuk pakan ikan hias dan burung kicau. Oh, ini lebih gede. Jadi emang ukurannya bervariasi sampai 40 cm ya Bu, paling panjang. Dan ini sebelum kita manfaatkan menjadi obat, pastinya harus diolah dulu. Kita olah dulu ya Bu. Kelabang-kelabang ini biasanya dikumpulkan dan dijual ke pengepul untuk dibawa ke kota. Nah, sisanya biasanya dijadikan obat. Nah, kali ini saya mau bikin kelabang bumbu bakar. Bagian dari kelabang yang bisa dimanfaatkan hanya daging dan minyaknya. Kali ini kami akan mengolah dagingnya saja. Selain menggunakan tumbuhan, obat tradisional tak jarang menggunakan hewan. Misalnya kelabang ini. Bumbu yang digunakan sederhana saja, hanya cabai, bawang, dan gula. Tapi yang nggak boleh ketinggalan ya bawang ini. Karena bawang ini mengandung antioksidan, jadi bisa menetralisir bisa pada kelabang atau geombong ini. Sebelum dibumbui, geombong ini harus kita rebus menggunakan air garam. Ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa bisa yang tersisa pada badannya. Hewan yang terlihat menyeramkan dapat memiliki khasiat jika diolah dengan benar. Udah ini Bu. Nah, ini begitu masak, bisanya sudah hilang, bisa langsung kita bumbui. Nah, begitu bumbu merata, bisa langsung kita panggang di atas bara. Udah matang ya, Bu? Ini kalau bagian luarnya sedikit out ya, Bu. Tapi rasanya ini mirip sekali dengan rendang. Terus ditambah karena bumbunya ini banyak cabai, jadi pedas ya, Bu. Enak ya, Bu, ternyata. Nah, tapi geombong ini bukan makanan konsumsi sehari-hari, melainkan biasa dikonsumsi untuk obat saja. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya, Bu? Nggak boleh. Kelabang mengandung zat besi dan protein tinggi yang baik untuk imun tubuh dan memperlancar peredaran darah. Nah, geombong ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Apa aja tuh, Bu? Contohnya panu, Panu, bisa. gas, kurang. Kandas keras semua bisa ya, Bu? Bisa. Nah, jadi banyak orang yang menganggap ini berbahaya atau membahayakan. Padahal kelabang atau geombong ini punya banyak sekali manfaat. Genggamnya tuh enak sih menurut saya, mantep karena kan dia kulitnya keras.